Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Kita bersyukur hari ini kita bertemu lagi di kebaktian sekolah minggu. Yuk, mari kita mulai kebaktian sekolah minggu kita. Saya persilakan kita semua berdiri. Kita mau menyanyi sebuah pujian. Pujian ini katakan bahwa hanya Tuhan yang memimpin hidup kita. Yuk, mari kita nyanyi bersama-sama. Siapa yang pimpin hari depan hidupku? Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Entah siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh bertemu lagi, kami boleh berkumpul lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal sampai selesai. Tuhan berkati setiap anak-anak kami yang ada di rumah, biarlah mereka juga boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan sebuah pujian. Pujian ini katakan Allah adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah gunung batu dan mata bumi. Yuk kita menyanyi. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Oke, semua akan baca buat kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus
kepada mereka untuk mengamalkannya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia pernah memberi pesan kepada para murid-muridnya dan semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, agar mereka jangan meninggalkan kota Yerusalem. Mereka harus tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Apa yang dimaksudkan dengan janji Bapa? Janji Bapa di sini adalah Dia berjanji akan memberikan seorang penolong kepada semua orang yang percaya. Penolong di sini maksudnya adalah Dia akan memberikan Roh Allah, Dia akan memberikan Roh Kudus yang akan memenuhi semua orang yang percaya. Ketika Roh Kudus itu turun, Dia akan memenuhi kita, maka kita akan diberikan kuasa. Untuk apa kuasa itu? Untuk memberi kemampuan kepada kita untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati dan pada hari yang ketiga sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Maka Dia mengutus Roh Kudus beri kuasa untuk kita. Dan yang kedua, Roh Kudus itu akan mendiami hati kita, akan menyertai kita selama-lamanya. Untuk apa Dia menyertai kita? Dia akan menghibur kita. Dia akan menolong kita untuk hidup selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu menyenangkan hati papa mama kita, selalu menyenangkan hati teman-teman kita dan orang-orang lain. Bukan hanya itu, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbohong, ketika kita mencuri, dan apapun pelanggaran yang kita buat, Roh Kudus akan memberi kesadaran untuk kita. Roh Kudus akan membuat kita gelisah, sehingga kita cepat sadar dan bertobat dari dosa itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sedang memperingati hari turunnya Roh Kudus memenuhi hati para murid dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan Roh Kudus yang sama juga memenuhi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada saat ini dan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan video yang akan kita nonton sebentar. Kita simak ya, kita perhatikan ya, seperti apa Roh Kudus itu turun ke setiap orang yang ada pada waktu itu. Dan setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang mereka lakukan? Ada satu hal yang ajaib, ada satu hal yang luar biasa yang bisa mereka buat. Adik-adik, yuk kita simak baik-baik ya video ini. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang.
Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Mari kita naikkan sebuah pujian, kita nyanyi bersama-sama dengan penuh semangat, yaitu Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri. Firman-Mu tiap hari, jadikan pelita dalam gelar, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, firman-Mu tiap hari, jadikan pelita dalam gelar, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Anak-anak, kita mau tutup kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak kami yang berada di rumah. Tuhan menolong mereka untuk mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan juga menolong mereka, memberi kesehatan, memberkati mereka dalam studi ya Tuhan. Kami bersyukur karena kebaktian kami telah berakhir. Biarlah kami semua boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tuhan sertai kami dan Tuhan pelihara kami semua sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
ibadah kita sudah selesai. Semua mengucapkan selamat hari Minggu, selamat siang, dadah, sampai jumpa pada minggu